Yesus Kristus penebus, anak domba Allah. Yesus bukan juru selamat. Ya, sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, sudah hampir tengah malam. Bagi yang belum tidur, kita akan tampilkan lawakan dari Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim mengatakan Yesus adalah penebus dosa. Dan nanti di satu video yang lain kita akan tampilkan juga sebuah pertanyaan yang saya yakin ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada semua orang Kristen dari denominasi apa saja, pasti akan kebingungan menjawab pertanyaan yang satu itu. Nah sahabat, mari kita simak dulu lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim. Yesus Kristus penebus, anak domba Allah. Atas jawaban bagi hamba Tuhan atau siapapun yang mencoba otak-atik Alkitab untuk memenuhi nafsu hawa dia karena ingin, saya nggak tahu apa tujuannya, mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Mari kita renungkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saifuddin Ibrahim dan semua umat Kristen pasti meyakini Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi satu pertanyaan di video berikutnya nanti akan membuat Saifuddin Ibrahim dan semua umat Kristen terguncang dengan dogma penebusan dosa dari Yesus tersebut. Nah, kita akan tampilkan pertanyaan tersebut, dan kalau Saifuddin Ibrahim seandainya pintar ya untuk mewakili umat Kristen, silahkan Saifuddin Ibrahim bantu jawab atas pertanyaan yang satu ini. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada Saifuddin Ibrahim, kita penasaran apakah jawaban dari Saifuddin Ibrahim ya. Semisal Saifuddin Ibrahim hidup di zamannya Yesus dan melihat Yesus ketika itu akan disalib,
apa yang akan dilakukan oleh si Saifuddin Ibrahim? Membantu pasukan Romawi menyalib Yesus ataukah menolong Yesus? Kalau menurut logika sehat, ya, orang yang mencintai Yesus pasti menolong Yesus. Tetapi dengan menolong Yesus tersebut, maka penebusan dosa akan gagal. Pertanyaan yang membuat iman kekristenan terguncang. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berdosa. Semua anak manusia yang dilahirkan ke dunia adalah suci dan bebas dari segala dosa, dan karenanya tidak memerlukan siapapun sebagai penebus dosa. Tuhan tidak pernah meminta balasan apapun untuk mengampuni dosa manusia. Bagaimana bisa kita diciptakan olehnya, tetapi justru kita tidak melakukan apa yang pencipta kita mau, seperti berbuat kebaikan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepadanya, dan lain sebagainya? Mengapa saya bisa berkata demikian? Contoh, seorang penjahat yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan tiba-tiba harus mati mendadak saat melakukan kejahatan. Lalu apakah Yesus juga akan menebus dosa penjahat tersebut dan memasukkan penjahat tersebut ke dalam kerajaan surga? Dalam berbuat dosa, manusia tidak merugikan Tuhannya, melainkan merugikan dirinya sendiri. Mengapa? Karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Dengan penebusan dosa, maka menggambarkan Tuhan yang butuh hambanya. Umat Kristen semenjak lahir sudah didogmakan bahwa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan mendapatkan surga. Dengan kata lain, dengan melakukan kebaikan ataupun tidak selama seorang manusia itu hidup di dunia, maka tidak ada gunanya, karena seorang Kristen sudah pasti dijamin masuk kerajaan surga. Nah, itulah dogma penebusan dosa yang dianut oleh Saifuddin Ibrahim. Yesus bukan juru selamat. Sahabat, para nabi Allah tidak ada yang mengajarkan dosa waris dan penebusan dosa. Risalah Allah yang dibawa oleh semua nabi dan rasulnya pada hakikatnya sama, yaitu tauhid dan amal soleh. Semua nabi menekankan adanya tanggung jawab individu atas segala perbuatan setiap manusia. Coba kita bacakan Yehezkiel 18 nomor 20. Jiwa yang berdosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayah, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anak. Kebenaran orang benar tetap pada dirinya sendiri, dan kefasikan orang fasik tetap pada dirinya sendiri. Kita bacakan lagi Ulangan 24 nomor 16. Seorang ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, dan seorang anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap manusia harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Tertulis di dalam Matius 16 nomor 27, karena anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya dengan disertai para malaikatnya. Pada saat itu ia akan membalas masing-masing orang sesuai dengan amalnya. Yeremia 31 nomor 29 dan 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Dalam Tawarikh 25 nomor 4, tetapi anak-anak mereka tidak dihukumnya mati. Hal itu sejalan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa. Di situ Allah memberi perintah, ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, dan anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yesus bukan juru selamat. Lalu dari mana datangnya ide penebusan dosa ini?